Kenapa bisa sampai Jakarta seorang Angelina? Jadi kan sebelumnya kan aku kerja yang berhubungan sama sekolah lah. Sekolah kan. Nah terus pas bulan 7 itu masih libur. Libur terus aku bilang ke orang tua aku mau liburan sama temenku. Ini udah lama aku pengen banget, aku udah nabung bertahun-tahun. Jadi kayak aku kuliah sambil kerja tuh buat hal ini. Jadi kayak aku udah kepengen banget nih, udah rencanain sama temenku kan. Hal apa? Boleh disebut nggak? Jadi aku pengen liburan ke Thailand. Dan liburannya 2 minggu. Buat apa di Thailand? 2 minggu ya jalan-jalan keliling kotanya, terus ada ke Bangkoknya, terus ada ke Phuket juga. Nah terus aku sekalian nonton konser Sama teman tuh nontonnya. sama teman. Konser apa? Konser artis Thailand. Kenalnya dari Karena nonton sih, suka dramanya. Terus ganteng nih, suka deh. Terus sama temenku sama-sama suka juga. Jadi kayak kami klop lah gitu. terus pergi habis itu Jadi pergi seminggu awal tuh ke Phuketnya dulu, ke Phuket kayak 3 harian gitu. Terus jalan-jalan di kotanya, terus habis ke Phuket ke Bangkoknya. Itu naik pesawat. Terus ke Bangkoknya juga keliling-keliling kotanya kayak Wat Arun. Terus ya wisata-wisatanya, belanja baju. Terus itu udah seminggu kan. Terus minggu keduanya tuh temenku nyusul dari Ponti. Nah terus dia ke Bangkok, jadi dia nggak ikut ke Phuket. kelanjutannya setelah pulang dari Bangkok itu Setelah apa yang pulang, terjadi? kan aku emang udah ada rencana merantau, jadi kayak apa, cuman belum ada waktu yang pas gitu loh. Terus aku balik, kan transit tuh, jadi kayak dari Bangkok nggak bisa langsung ke Ponti kan, jadi harus transit Jakarta kan. Nah terus kata mamaku, udah nggak usah pulang lagi, langsung sekalian cari aja yang ada di Jakarta. Jadi kayak aku dengan baju-baju yang di Bangkok itu, ya hanya memperkenalkan baju-baju itu aja. Aku di Jakarta langsung disuruh stay buat, jadi nggak usah balik lagi gitu. Jadi kayak langsung udah cari kerja di sana, baju-baju yang ada di Pontianak dikirim aja. Ngapain lagi lu balik lagi habisin uang gitu. Terus kamu bertahan di Jakarta. Jadi aku masih nginep di rumah keluarga kan. Jadi kayak sambil cari-cari kerjaan. Sekarang kerjanya apa? Translator di Bahasa? kantor bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Emang basicnya punya skill bahasa Mandarin apa ini cuman karena kerjanya menuntut bahasa Mandarin akhirnya belajar? Emang aku kuliah Mandarin. Boleh nggak coba ngomong? Ni hao. How? Aku cuma tahu ni hao how. Oh ya. 我是黄桂平。Ya. 我是翻译员。 Oke. Oke. Aku cuma tahu itu aja. Terus sampai saat ini berarti kerjanya masih translator Mandarin. Masih, aku udah setahun lebih sih. Jadi untung langsung dapet ya. Jadi kayak ada uang untuk bertahan gitu. Dapat kerjanya itu dari mana, Jal? Oh ya, sebelumnya aku udah coba lamar pas aku di Ponti. Jadi kayak lamar terus katanya bisa langsung ke situ, enggak, aku bilang nggak bisa karena aku masih ada kerjaan kan. Terus pas aku di Jakarta terus aku tanya lagi dong, masih ada lowongan nggak? Terus kebetulan ada. Jadi kayak langsung datang interview. Oke. Jadi itu momennya tuh pas banget ya? Iya, momennya pas banget sih. Dan ya thank you buat kantornya udah menerima saya apa adanya. Terus ada side job lain apa cuma hanya itu aja? Masih ada sih. Kerjaan apa tuh? Masih merintis sih. Aku kayak pengen buka online ngajar. Sama aku kadang just tip juga pas belajar di Jakarta. Kayak just tip merch K-pop, kayak just tip yang art-art gitu juga. Udah berapa lama itu dijalanin? Yang just tip dari Februari sih. Cuman ya udah banyak yang just tip kan, emang nggak banyak sih. Jadi kayak masih promosi-promosi aja. Nama akun sosial medianya ada? Ada, kalau just Apa tip namanya? Epipani Market. Epipani. Epipani Ya. Market. Kenapa susah banget disebutinnya? Ya, jadi biar estetik gitu. Apa itu? gengsi Apa itu kan. makna dari Epipani Market itu? Nah itu saudaraku yang buat. Oh jadi ini usahanya itu sama saudara? Ya bareng-bareng. Jadi kayak kami berempat sama-sama ke bazarnya, bagi tugas, kayak ada yang nitip enggak. Jadi live shopping di WhatsApp. Nah aku mau nanya, kan suka nonton konser K-pop nih berarti? Lebih ke Thailand sih. Lebih Thailand, Korea?
Korea nonton dramanya doang. Sebutin salah satu artis Thailand yang paling disukai apa? Pon Narafit. Cowok apa cewek? Cowok. 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 Bisa nyanyi nggak? Bisa. Coba nyanyiin. Nyanyi lagu Boleh nggak caranya. nyanyiin lagu yang si penyanyi ini nyanyi? Dikit gitu kan aku nggak tahu nih artis Thailand kalau nyanyinya kayak apa gitu. Tunggu minum dulu. Oh nggak apa-apa, santai. Aku juga minum dulu. Siap-siap ya. Terus tiba-tiba disuruh nyanyi. Siap-siap ya. Oke. 1, 2, 3. You're my star, you're my heart. Down and pain pun far, I'm falling for you. Oke. Sekilas saja. Aku bangga menjadi temanmu Angelina. Terima kasih. 24 tahun pasti jalannya nggak begitu mulus dong. Pasti ada lika-likunya. Boleh nggak ceritain sedikit gitu? Mungkin lika-liku masa kecilmu. Mungkin kayak ada lah yang disesali gitu kan. Salah satunya kayak jadi nenekku yang dari pihak ibu. Nah itu tuh lebih cepet dipanggilnya sama Tuhan. Jadi kayak pas kelas 4 SD tuh udah, terus tiba-tiba udah nggak ada gitu. Jadi aku kayak nyesel kayak harusnya dulu aku tuh lebih banyak spend time gitu loh waktu sama nenekku, terus sama kakekku juga. Sekarang dua-duanya udah nggak ada. Kayak lebih enjoy momen yang ada sih. Selama orang itu masih ada harusnya kita bisa lebih peduli, lebih mengungkapkan perasaan kita supaya nggak ada rasa penyesalan di kemudian hari gitu. Terus nih kegiatan di sini kan berarti lagi merintis usaha yang tadi kamu bilang, terus sambil kerja juga sebagai translator. Ini goals ke depannya apa nih seorang Angelina? Goalsnya ya, goals dalam apa dulu nih? Dalam hidup mungkin, apa dalam percintaan mungkin? Punya pacar nggak? Pacar sekarang sih belum ada ya. Belum ada. Menunggu saat yang tepat. Kapan tuh saat? Ya nggak tahu kapan datangnya. Kayak aku sekarang nggak buru-buru sih. Nggak buru-buru, kayak masih pengen nikmatin dulu. Kayak aku mau kemana, bebas mau kemana. Sama kayaknya aku tuh belum explore dunia deh. Makanya kayak aku nih nggak mau ada hambatan gitu loh untuk ini. Jadi kayak aku nggak mau dikekang, nggak mau ada orang yang menghambat gitulah. Jadi mau kayak bebas untuk mengeksplor diri gitu ya. Sekarang tuh masih fine-fine aja sih. Cuman kalau jodoh mau datang ya silakan. Saya tidak melarang. Jodoh mau datang silakan. Belahan dunia mana yang pengen dikunjungi memang? Banyak sih. Kayak top 3 deh, biar Top 3. lebih detail gitu. Negara apa aja nih yang pengen dikunjungi tapi belum pernah dikunjungi? Nomor 3. Korea Selatan mungkin. Korea Selatan. Jepang. Kenapa? Cowoknya ganteng. Iya, lalu kayak ya selain itu ya, selain opa-opanya ya, kayak pengen coba makanannya sama tradisinya, karena kan sering nonton drakor, jadi kayak penasaran aja. Aku juga suka lagi nonton drakor. Lagi ada film baru tuh, Taxi Driver 3, nonton nggak? Nonton. Nah itu baru 2 episode tuh keluar. Oke, terus negara kedua? Jepang. Kenapa Jepang? Karena kayak dessertnya menarik, makanannya, terus kotanya bersih. Suka banget nih kuliner. Iya. Negara pertama? Pertama apa ya? Eropa nggak pengen? Kan banyak nih. Swiss misalkan. Iya itu pengen tuh. Jadi Amerika, Inggris, Swiss. Itu kan. Ya kan banyak, nggak bisa milih. Nah itu jadi gini, kita tuh masih muda, kadang tuh kita suka mikir nih kalau kita punya pasangan takutnya kita dikekang, kita nggak bisa mengeksplor dunia lebih luas lagi. Mungkin itu salah satu alasan kenapa di zaman sekarang tuh banyak loh anak muda yang kayaknya
mindsetnya udah berubah nih, udah bukan soal nikah cepet lagi nih, tapi soal bagaimana menikmati hidupnya dulu. Pernikahan tuh mungkin ya itu bukan nomor satu lah, bukan jadi prioritas di kehidupan gitu. Kalau menurut seorang Angelina, prioritas hidup di dalam dirimu tuh kayak apa sih, Jel? Prioritas hidup menurut aku ya, membahagiakan orang tua sih. Kalau buat dirimu sendiri, Oh, buat aku, hidup happy mungkin. contoh Ya. happy-nya? Contoh happy-nya nggak ada banyak masalah, terus nggak sakit-sakitan, terus apa? Kayak lingkungan kerja baik, orang sekitar baik, terus punya uang yang cukup. Itu Nah, sih. uang yang cukup nih, aku pengen nanya nih. Mm-mm. Uang cukup itu jumlahnya berapa? Cukup itu definisi cukup tuh kayak apa? Cukup tuh minimal sebulan sekali tuh bisa jalan-jalan. Itu cukup menurut aku. Jalan-jalan ke mall termasuk apa enggak? Enggak lah, jalan-jalannya tuh yang naik pesawat. Itu definisi cukup. Jadi makanya sekarang belum cukup. Karena belum bisa naik pesawat satu Sebulan bulan sekali, ya. Tapi kayaknya definisi cukup tuh enggak gitu deh menurutku. Menurut lu gimana? Coba ya, ini berandai-andai aja. Hmm. Cukup itu misalkan kalau hidupmu sehat aja itu kayak udah cukup. Bisa makan aja udah cukup. Bisa bernafas aja, kayaknya itu tuh udah cukup deh. Setuju apa enggak? Setuju. Lah, terus kenapa ngomongnya harus naik pesawat sebulan sekali? Kadang tuh mungkin karena beban kerjaan ya. Jadi kayak mungkin Genji ya, kayak dikit-dikit butuh self reward gitu. Self rewardnya sebulan sekali. Oke. Sekarang aku nanya aja, self reward apa yang menurutmu setelah beli paling nggak penting? Apa ya, makanan kali ya? Ya Makanan enggak self reward dong, enggak makanan ya? kan sehari-hari. Self reward itu mungkin lebih ke barang yang bisa dipakai atau misalkan dipajang. Contohnya kayak sepatu mungkin atau tas mungkin. Self reward mungkin beli merchandise. Berapa duit itu? Kayak $1 bisa 500-an. Itu paling mahal atau masih ada barang lain yang lebih mahal lagi? Masih ada. Apa yang paling mahal? Paling mahal mungkin apa ya paling mahal? Mungkin kayak box set konsernya gitu, itu sampai jutaan sih. 1 jutaan gitu lah. Mama tahu nggak? Oh enggak, aku nggak beli. Oh nggak beli. Ya, paling mahal masih maksudnya yang dollnya. kamu beli, yang aku beli. kamu beli yang paling mahal gitu. Photobook kayaknya. Jadi photobook artisnya berapa ya kemarin? 600-an? Mama tahu? Enggak tahu harganya, tapi tahu ada barangnya. Mama nonton ya, Ma nonton mah. Anaknya boros banget mah. Iya, masih. Tapi sebenarnya tuh nggak ada salahnya, karena kan itu mungkin salah satu bentuk apresiasi kita juga sebagai fans yang baik. Ya kita beli merchandise-nya sebagai kenang-kenangan kita bahwa kita pernah mampir ke konser dia dan segala macam, mungkin kayak gitu bentuknya ya. Jadi kalau self reward buat sendiri-sendiri ya? Iya dong. Kalau bukan barang sih berarti tiket konsernya. Konser siapa yang paling mahal? 4 juta deh, 4 juta. Konser siapa? Konser artis Thailand. Aku ke Bangkok. Yang waktu itu disuruh nggak usah pulang ke Ponti lagi? Oh enggak, ini yang... Oh beda lagi nih, beda artis Thailand lagi. Oh ini kebetulan kumpulan semuanya, jadi lengkap. Oh. Cuma ini yang tahun ini, yang itu kan tahun lalu. Harga 4 juta? 4 juta. Belum itu sama transportasi dan akomodasi dan segala macam ya? Iya. Mama tahu? Enggak. Sampai sekarang nggak dikasih tahu juga? Ini boleh nggak usah. Oh ya udah. Karena aku nggak izin guys. Oh ya guys, udah. aku tidak izin. Ya udah nggak usah. Maksudnya boleh sampai 4 jutanya. Oke. Angelina, kehidupan merantau itu sesulit apa sih? Udah merantau setahun lebih, lumayan sih. Kadang sering banget homesick, kayak kangen masakan mama. Terus kayak kalau kita sakit ya, kayak dimasakin. Kalau di sini kan sakit mau terpusing-pusing juga masak sendiri. Buburnya kita masak sendiri. Terus kayak
barang-barang kayak kebutuhan gitu. Jadi kayak kita yang beli odol, sabun. Kalau di rumah kan udah siap semua. Disediain ya. Terus sekarang kayak belanja bulanan kita atur mau pengeluarannya berapa. Terus kita tahan-tahan yang nggak penting kita nggak usah beli. Kalau dulu pas masih di rumah mah ke supermarket nih, ambil itu, ambil ini, ambil ini. Yang bayar orang tua. Jadi paham sih bedanya kayak berjuang sendiri sama sama ortu. Tuh, jadi kayak menghargai momen-momen sama ortu sih. Boleh tahu nggak budget belanja bulanan seorang Angelina itu berapa? Sebulan 500.000 untuk keperluan ya, kayak sabun, odol, kapas. Terus di sini Angelina ngekos berarti? Aku tinggal di apart. Kenapa pada akhirnya memilih apartemen dibandingkan ngekos? Karena kebetulan aku berdua ya sama saudara. Kalau ngekos kan sendiri-sendiri, jadi kayak rasanya pengeluarannya sama aja. Terus kalau apart sekarang tuh, yang apart tuh kamarnya ada 2, jadi kayak bisa bareng, terus bisa masak. Ada kulkasnya. Kalau kos tuh ada yang kayak apa, dapurnya bersama. Terus kayak simpan apa di kulkas tuh hilang. Bareng gitu. sih, biasanya kalau ngekos sih kulkasnya bareng dipakainya. Iya. Jadi bisa aja pagi-pagi tiba-tiba susuku hilang, telurku hilang Harus satu. dikasih nama-namanya. Bahkan biasa udah kasih nama pun aku sering dengar masih hilang aja gitu, nggak tahu goibnya kemana gitu. Terus kalau apart sih pelayanannya sih sama fasilitasnya aman juga kan. Ada kolam renang? Ada. Pakai nggak tiap hari? Paling pas sempat aja weekend gitu. Itu kalau orang umum yang datang buat berenang bayar apa nggak sih? Apa nggak boleh? Yang penting ada kenalan orang yang tinggal, jadi kayak bisa akses, bisa naik gitu. Nggak bayar. Terus ada tempat bilasnya juga, ada toiletnya kan. Nggak mungkin nggak ada tempat bilas dong Angelina. Nggak ada bilas gimana cara naik ke ruangannya? Biasa aku naiknya basah-basah tau. Karena malas bilas di sana. Angelina ini kan udah 1,5 tahun ya, berarti jadi translator Mandarin gitu. Sesusah itu nggak sih belajar Mandarin sebenarnya? Jujur aku sampai sekarang susah sih. Karena bahasa kan luas ya. Luas kayak nggak ada habisnya gitu. Jadi kayak harus terus belajar. Dan Mandarin kan juga salah satu bahasa tersusah karena ada hurufnya. Kalau Indo Inggris kan ABCD. Jadi kayak kita mau belajar bahasa Inggris tuh masih gampang gitu loh. Kalau Mandarin kan kita harus hafal hurufnya. Per huruf itu satu arti. Gitu. Kok bisa seorang Angelina pada akhirnya belajar bahasa Mandarin tuh apa sih yang memicunya? Karena dari ibadah juga sih. Aku agama Buddha, ibadahnya pakai bahasa Mandarin. Jadi kayak udah sering denger gitu, udah tahu-tahu artinya juga. Terus di vihara kan ada belajar bahasa Mandarin juga gitu. Terus pas kuliah tuh bingung juga sih mau jurusan apa, kayak aku nggak suka hitung-hitung. Jadi kayak oh ya udah coba deh belajar bahasa. Ya untungnya cocok ya. Aku mau naik Jal, momen paling absurd ketika orang ngajak bahasa Mandarin. Ada nggak ketika kamu tuh nggak paham gitu apa yang diomongin sebenarnya? Oh sering. Kayak misalnya ada yang ngomong nih bahas tentang sales gitu lah. Nah itu kan lebih ke bisnis ya, yang offline. Aku kayak, hah? Boleh ulangi lagi nggak? Kayak aku langsung diam aja sih. Kalau aku nggak ngerti. Nggak dijawab sama sekali tuh. Jadi kayak lanjut aja yang presentasi, lanjut aja. Aku cuman itu tegang banget sih. Kan itu kan pas kerja kan. Dan itu kerjaan korporat pertama. Jadi kayak lumayan kagok juga sih. Terus itu gimana ceritanya? Orang presentasi tentang sales dan kamu nggak paham? Karena bahasanya dalam banget. Tentang sales, berapa persen. Terus kayak stok-stoknya ini. Dan itu waktu kuliah tuh aku nggak ada belajar. Yang Mandarin, yang bisnis, yang sampai mendalam banget. Gitu. Jadi aku sekarang dipindahkan ke tim yang online. Jadi nggak. Online tuh ngapain? Yang online tuh kayak bagian marketplace-nya,
Terus kayak ada tim-timnya, kayak misalnya ada bikin video, ada bagian live, ada video promosi gitu-gitu. Tunggu, ini tuh e-commerce atau E-commerce. e-commerce? E-commerce. Nama e-commerce-nya boleh disebut nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ini aplikasi Cina. Oh nggak kayak Shopee, TikTok. Tapi legal di Indonesia. Legal. Jadi dia per brand gitu. Oh, jadi kayak ada live jualan kayak gitu-gitu Ada. juga. Terus aku juga biasa bantu ngonten, jadi modelnya. Kalau mau cek-cek brandnya ada muka aku di sana. Nah, jadi Angelina tuh nggak multi talenta guys. Iya, multi Dia bisa talenta, nyanyi, bisa jadi model, bisa bahasa Mandarin juga pula. Nggak semua orang bisa loh bahasa Mandarin, ya nggak sih? Oke, Angelina, jadi seorang translator. Berarti sering ketemu orang dong. Ada kelakuan orang yang paling lucu nggak saat di translator? Lucu sih lebih ke akunya ya, yang lucu. Kenapa? Nggak paham apa yang diomongin? Bukan nggak paham, jadi kayak kadang kan Mandarin ya, of course, jadi orang China ke Indo dong. Jadi kayak misalnya orang Chinanya nih nggak sesuai ekspektasi dia, terus dia mau marah-marah nih. Nah dia marah-marahnya ke aku dong. Maksudnya kasih tahu, bukan marahnya ke aku, tapi kayak translate-nya kan translate ke aku dulu, menyampaikannya. Baru aku sampaikan ke orang Indo ini. Nah terus ya of course aku jadi translator ya, aku nggak boleh marah-marah juga dong. Jadi kayak oh ya aku menyampaikannya, oh ya pelan-pelan, dia maunya gini loh. Nah terus yang ini marah-marah juga nih, yang orang Indo nih. Nah terus dia marah-marah, aku nyampaikannya juga nggak boleh yang marah-marah gitu. Jadi kayak oh ya dia bilangnya gini. Cuman dari nada-nada mereka nih saling tahu kalau mereka nih marah. Jadi kayak kadang aku berasa yang kena marah di dua sisi gitu loh. Pernah nggak kamu punya perasaan pengen ngebohongin gitu apa yang diomongin? Kan orang Cina kan nggak paham dong apa yang apa arti dari apa yang diomongin gitu di bahasa Indonesia. Sedangkan orang Indonesia pun nggak semua ngerti apa yang diomongin sama si orang Cina itu kan. Ada nggak kamu punya perasaan pengen suatu saat nanti ku kerjain balik ku balikin fakta misalkan? Enggak sih, karena kita kerja harus profesional. Wes anjay. Ya jadinya kita mentranslate yang sesuai. Cuman kadang kalau marah ya, kalau misalnya keluar kata-kata kasar itu nggak aku translate sih. Itu bisa memicu keributan. Oh tapi orang Cina serius dia ngomong ada kata-kata kasar? Kadang ada kok. Contoh kasarnya tuh kayak apa? Palingnya nggak kasar-kasar banget kayak sial gitu. Ada sebutan binatang? Enggak sih, soalnya kata kasar Indo sama China beda. Tahu nggak bahasa China sial itu apa? Coba sebutin boleh nggak? Kayak gitu. Menurut mereka nggak kasar. Menurut kita menurut mereka nggak kasar. Emang bahasa sehari-hari aja sih kayaknya mereka ya ngomong gitu kali. Apa yang ngomong kasar? Ya maksudnya cara penyampaian kasarnya ya mungkin bagi mereka itu hal biasa. Ngomong Tapi yang nggak tiap hari ya pas marah doang. ya tentu dong, kalau nggak ada momennya nggak mungkin tiba-tiba marah kan. Ya. Paling marahnya kalau emang ada sesuatu yang memicu, contohnya kayak gitu. Terus kalau misalkan hal yang paling berat deh jadi seorang translator bagi seorang Angelina tuh apa sih? Hal yang paling berat kadang tuh kita harus mengerti mood orang yang mau kita translate gitu loh. Jadi kayak kita harus mengerti mood mereka kayak mau sampaikannya kayak gimana, kayak jadi poinnya dapet gitu. Jadi kayak sekarang aku udah lumayan terbiasa sih, jadi kayak mereka ngomong sekali langsung aku translate. Kalau dulu tuh masih harus mikir juga loh. Jadi kayak ya lumayan bangga sih, kayak dia ngomong langsung aku bisa translate gitu. Nah, Angelina, tipikal cowok seorang Angelina tuh kayak apa sih? Waduh, bahasnya cowok guys. Nggak apa-apa dong, kan masih belum ada, jadi boleh dong di-spill. Yang aku pengen yang lebih tua dari aku sih. Setua apa nih? 35? Enggak lah, maksimal 3-5 tahun. Berarti 29?
Ya 30 tahun 28. harus lebih mateng lah intinya gitu ya. Tinggi Tinggi badan. Ini tinggi Angelina berapa? Aku 170. 170 buat cewek tuh tinggi loh kayaknya ya, 170. Iya. Berarti cowoknya harus berapa nih? 195? 175 atau enggak 180 lah. Beda dikit mah nggak apa-apa lah ya. Ya, Yang kayak- penting lebih tinggi. Kayak Byeon Usok boleh. Kayak siapa? 190. Kayak siapa? Byeon Usok. Aku nggak kenal lah dia siapa. Ih, K-pop Byeon ya, Usok. K-pop Korea. Opa, ya. Opa. Kurus, gendut, Sispek. mau berapa? 6 biji? Harus 6, nggak boleh 8 tuh. 6. Kalau 8 kayak gimana? Kalau 8 jangan. Oh, harus six pack. Ya. Terus? Enggak lah, maksudnya dia olahraga. Tapi jangan salah loh. Kayaknya aku ngelihat beberapa contoh kasus gitu. Banyak cewek tuh katanya lebih suka kalau cowoknya tuh nggak six pack. Maksudnya Jadi mereka lebih suka yang buncit-buncit aja itu nggak apa-apa. Karena bagi sebagian orang kayaknya ya, kalau aku nggak salah ya, lebih mendingan kaya daripada six pack. Kalau Angelina pilih mendingan kaya apa mendingan six pack? Emang yang sispek nggak kaya? Kita nggak tahu. Kalaupun dia six pack dia kaya, belum tentu dia green flag. Bisa aja dia red flag. Oh iya sih. Menurut seorang Angelina, cowok red flag tuh kayak apa? Yang suka bohong. Yang suka bohong lalu pinjam-pinjam duit. Itu no banget. Kenapa? Pernah punya pengalaman dipinjam? Bukan cowok sih, tapi kayak ada rekan kerja gitu. Dan dia cowok. Nggak dibayar. Enggak lah, aku nggak pinjamin. Sorry guys. Angelina sekarang bukan Angelina yang dulu. Sorry guys. Ya, sorry guys. Angelina yang dulu bukan yang sekarang. Iya. Karena udah merantau ya. Jadi Udah tahu susah cari duit tuh kayak iya, apa. udah tahu kehidupan orang-orang tuh kayak gimana, udah tahu. Banyak orang-orang macam tuh, macam mana tuh. Keluar loh gak Pontianaknya nih. Pendapat seorang Angelina tentang orang yang ngutang sama kita, tapi yang ngutang lebih galak daripada kita yang pinjemin. Wah, itu kacau sih. Udah dipinjamin baik, pas ditagih malah marah-marah ya. Wah, itu langsung cut off sih. Langsung cut off? Langsung cut off. Nggak ada pengampunan sekali dulu, nggak ada gitu? Pokok tagih uangnya sampai balik, habis balik cut off. Kalau dia nggak mau balikin? Tagih. Kalau bisa bawa ke polisi. Karena Wes, anjay. aku pernah ditipu. Nah ya, ini boleh cerita juga. Aku pernah ditipu. Ditipu kayak apa tuh Angelina? Jadi Februari lalu, nah aku beli tiket konser. Nah konseran lagi. Nah itu konsernya bukan konser sih, kayak fan meet gitu. Nah ini artis Thailand lagi, kebetulan. Kenapa aja? Ini sebelum bahas orangnya udah terkuras duluan. Jadi, nah itu solo fan meet. Artisnya cuman sendiri. Dia dari Thailand ke sini Februari. Kalau nggak salah akhir ya. Ya akhir Februari kan konsernya. Fan meetnya tuh di Bekasi. Nah, kebetulan pas war tiket aku udah beli, tapi seatnya bukan yang paling depan. Nah, aku war sendiri, aku dapat yang barisan ketiga gitu. Udah dapat nih, udah aman nih. Nah, terus ada satu temanku dia mau upgrade tiket, dia mau beli tiket juga kan. Nah, terus aku bantu cariin lah. Nah, terus aku tanya orang-orang, terus ketemulah satu orang ini, namanya Karina. Bukan Karina Aespa ya, tapi Karina apalah pokoknya. Orang Indo juga? Karina Larasatis, orang Indo. Nah, dia bilang dia tuh orang dalam. Dia orang dalam, dia ada tiket, jadinya dia jual ke orang. Jualnya ya jual nggak mahal-mahal banget lah. Terus ya udah, karena row paling depan tuh aku bisa foto sama artisnya kan. Jadinya kayak FOMO, karena teman-temanku depan semua. Jadi kayak aku pengen upgrade lah tiketku. Jadi kayak, oh ya kak, aku beli jadinya kan. Itu benar-benar last minute banget, karena aku nih orangnya susah percaya orang. Tapi kayak nggak tahu kenapa jadi kayak FOMO banget. Jadi kayak kepengen kan. Padahal aku belum yang 100% trust gitu loh sama dia. Habis transfer tiket, DP, kok aku kayak bergetar. Kok aku kayak rasanya ada yang salah punya gitu kan. Buruk gitu punya ya? firasat buruk. Terus udah nih, oke nih. Udah ke Bekasi tuh hari H tuh semuanya.
Terus hari H tunggu dia datang ke Bekasi, aku minta tiketnya, loh kok sampai siang orangnya ada, tapi tiketnya tuh nggak ada. Jadi kayak semuanya udah bayar, jadi kayak ada 10 orang ya, 10 orang yang beli sama dia tuh nggak kasih tiketnya. Dia kayak bilang, tunggu, bentar, aku minta temanku bawain ke sini tiketnya, tapi kayak sampai sore tuh nggak ada, sedangkan fanmade-nya tuh udah mau masuk, orang-orang udah pada foto, wah ini nipu nih. Tapi bentar, itu ketemunya langsung di lokasi venue ya? Iya, jadi kayak Ketemu orang si Larasati tadi itu. Jadi kayak itu kan venue-nya kan di atas mall. Terus di bawahnya tuh ada kayak solaria, makan apa gitulah kan. Jadi itu tunggunya tuh di sana. Wah, ditipu. Aku nggak ada tiket, acara udah mau mulai. Langsung kayak, cuman kan aku udah dandan, cakep. Aku kayak nggak mau tahu, aku harus masuk pokoknya. Jadi kayak aku cari orang lain yang jual kayak tiketnya 1 juta. Nah itu cuman invitation gitu sih. Jadi kayak cuman aku masuk aja, nggak dapet foto, nggak sama dapet si ini. aku mikir waktu itu yang penting aku tuh masuk ketemu orang itu gitu. Cuman untungnya aku juga dapet high touch sama artisnya sih. Jadi kayak bisa deket lihat dia gitulah. Terus habis acara aku ketemu dia lagi nih sama teman-temanku semua, aku cariin dia. Itu sampai jam, pokoknya kan minta pertanggungjawaban, itu semua udah marah-marah, aku masih ada videonya, udah marah-marah. Aku tungguin dia, jadi aku nggak balik hotel, aku tungguin sampai jam 4 subuh. Benar-benar kayak nahan dia doang, biar orang itu tuh nggak pergi. Jadi aku tunggu sampai jam 4 subuh, terus itu kan ada orang eventnya kan, orang eventnya juga nggak bisa bantu, karena orang ini tuh penipu ini tuh bukan dari eventnya. Bukan bagian dari eventnya gitu. Jadi kayak dibawa satpam apa segala macem, dia cuman balikin uang aku setengah waktu itu. Berapa duit itu? Kemarin berapa ya? Aku beli 2 juta ya. Dia balikin 1 juta. 1 juta terus jadi kan kami bikin grup nih, bersepuluh nih. Nah dia tuh juga ada nipu orang sampai ratusan juta gitu loh. Nah of course orang yang tertipu ini cari dia dong sampai dapet kan. Jadi kayak pokoknya teror dia, terus harus sampai balikin uang orang yang ada. Jadi kayak pas besok-besokannya baru dia balikin uangku 1 juta full. Jadi kayak punyaku sih nominalnya masih nggak banyak lah kan. Terus cuman tuh kasihan sama yang lain-lain gitu loh. Kasihan yang udah sampai dari luar kota naik pesawat ke sini nggak bisa nonton. Jadi kayak itu lagi benar-benar suwe banget sih. Itu pertama kalinya aku ditipu orang. Jadi kayak pesan moralnya jangan serakah guys. Jangan FOMO guys. Ya, jangan kalau nggak dapet ya udah, mungkin emang bukan jalannya buat nonton itu saat itu gitu. Kan mungkin masih ada kesempatan lain buat nonton. Daripada di scam gini kan sayang kalau 2 juta hangus. Terus itu endingnya dilaporin ke pihak berwajib nggak sama sebagian orang, atau dibiarin gitu aja? Nggak bisa, karena kayak nggak ada bukti konkretnya gitu loh. Cuman kemarin kalau nggak salah KTP-nya ditahan, terus kayak ada surat apanya ditahan gitulah sama mereka yang ngurus. Sampai kayak oh ya kami mau viralin di Twitter, di X kan. Terus dianya ada datang ke salah satu orang yang ditipu, datang ke rumahnya nangis-nangis, jangan viralin kayak. Terus orang itu kan nge-live di TikTok, jadi kayak kami semua juga bisa lihat, yang lain pada bisa lihat, itu sampai ramai sih waktu itu. Jadi kayak udah banyak yang tahu mukanya kasus kayak gimana. ini gitu ya. Cuman sampai sekarang katanya dia masih nipu orang. Pakai dia pakai power IG-nya gitu loh. IG-nya tuh kayak feeds dia bagus, terus dia kayak selebgram. Testimoninya banyak gitu ya. Testimoni enggak sih, dia kayak jualan tiket tuh, caranya tuh dia tuh DM orang, hai aku punya tiket loh. Jadi dia nggak post di IG-nya, jadi orang-orang tuh nggak tahu. Dia malah menawarkan ke orang gitu ya. Siapa tahu kalau orang itu emang lagi butuh kayak kamu ya ketipu, kejebak gitu ya. Tapi untungnya duitnya bisa balik sih, itu syukurnya di situ. Iya. Terus setelah itu ada pengalaman lain lagi nggak? Yang tentang konser mungkin?
Untungnya enggak sih. Jadi kayak sekarang udah banyak temen yang bantu cari-cari yang lebih aman gitu lah. Nonton Blackpink nggak kemarin? Enggak. Kenapa? Nggak dapet tiket apa emang nggak suka aja? Suka sih lagu-lagunya, cuman mending uangnya aku simpan buat yang aku lebih suka. Apa artis apa yang belum kesampaian? Mungkin next kalau ada apa ini Benusok fan meeting Opa ya. Kenapa suara Angelina tuh bisa sesuka itu gitu sama konser? Apakah itu salah satu cara untuk self reward? Ya itu self reward sih. Dan aku kan bukan yang tiap bulan ke Bangkok. Soalnya ada lah yang mungkin yang rezekinya banyak, itu tiap bulan ke Bangkok ketemu artis. Terus aku kan masih kayak yang mungkin setahun sekali, setahun 2 kali. Kalau ke Indo ya kan lebih gampang. Jadi kayak ya self reward sih, jadi lebih semangat kerja, mencari uang untuk menafkahi. Iya. Untuk menafkahi konser Ya. suara Angelina. Seru sih kayak apa? Pas konser tuh aku lupa. Lupa sama dunia luar, Ya. lupa sama beban ya. Heeh. Karena saking happy-nya bisa nonton konser itu menjadi mungkin salah satu wishlist atau apa ya, dreams come true mungkin ngomongnya. Akhirnya terwujud gitu. Sejauh ini udah berapa banyak jumlah konser yang didatangi oleh seorang Angelina? Termasuk fanmeet. Ya? Lebih dari 10? Enggak sih, belum sampai 10. Masih 4 ya kalau nggak salah. 5. Baru 5. Kalau digabungin tuh berapa duit Angelina? Mungkin jangan digabungin kali ya. Apa mau disebut satu-satu? Ya bebas sih. Cuman menurut aku masih yang bisa mikir lah. Yang nggak Tahu batasan gitu ya? tahu batasan. Yang paling mahal itu yang 4 juta. Ya. Kalau Itu- dia datang lagi mau nonton lagi nggak? Mau dong. 4 juta lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman yang 4 juta itu aku ke Bangkok. Bukan di sini. Kenapa sih harus Bangkok? Kenapa sih harus K-pop Bangkok? Ganteng-ganteng juga karena muka mereka masih Asia kan. Jadi kayak 11-12 lah sama Opa. Glowing gitu. Terus kalau artis Bangkok tuh kita ke mallnya kita tuh bisa ketemu. Mereka ini banyak acara. Jadi kayak apa? Kalau artis Korea kan kayak rasanya jauh banget ya. Setiap konser doang, nggak ada foto, nggak ada apa. Kalau konser Thailand tuh kayak kita bisa foto, kita bisa high touch. Lebih deket sama si artis itu gitu lebih ya? deket sama artisnya. Jadi kayak kalau menurut aku lebih worth it, sama kayak lebih ngerasa lebih deket aja sih gitu. Jadi kayak oh rupanya dia juga orang biasa. Kadang artisnya naik Gojek, naik ojek, gitu-gitu sih. Terus mereka juga kuliah sambil kerja, jadi kayak bisa jadiin motivasi. Sejauh ini ada nggak konser yang nggak sesuai ekspektasi suara Angelina? Yang aku datengin? Enggak sih, suka semua. Cuma mungkin kalau artisnya datang ke Indo kan mungkin lebih terbatas ya. Jadi kayak bawain lagunya cuma dikit, terus aktivitasnya juga lebih dikit. Sama kayak kalau datang ke Indo tuh lebih apa sih namanya? Lebih ketat gitu loh. Kayak masa tempat duduknya dipagarin. Kayak kita kan juga nggak loncat kan. Ya gitu aja sih. Tapi beberapa kali konser K-pop di Indonesia itu ya, aku lihat beritanya tuh suka ini katanya udah disediain kursi tapi penontonnya masih berdiri kayak gitu-gitu. Terus banyak tuh komentar netizen yang bilang dasar kampungan datang nonton konser dan disediain kursi pun masih berdiri sampai belakangnya tuh nggak nampak. Terus kayak sedih banget sih ya sebenarnya, kita bayar konsernya udah mahal, kita juga ngefans, kita sama-sama suka nih, tapi kok malah menghalangi aku gitu ya, ada di belakang. Nah itu ciri-ciri orang-orang FOMO, mau rekam aja nggak peduli orang lain. Tapi kan banyak ya orang Indo tuh yang rela mengeluarkan uang yang nggak dikit buat nonton konser. Padahal mungkin ya dia cuma FOMO, dia nggak tahu artis itu siapa, dia nggak tahu lagunya apa.
Yang penting dia datang. Ada nggak pesan buat orang FOMO tuh? Soalnya aku tahu war tiket nonton konser tuh nggak mudah, ya kan? Susah itu minta ampun. Dan banyak orang FOMO yang nonton tuh cuman apa ya? Rasanya kayak ngapain sih orang FOMO di sini gitu? Yang ngefans tuh jauh lebih banyak sebenarnya. Ada pesan nggak buat orang FOMO? Makanya mungkin pas war tiket tuh harus ada apa? Kuis gitu ya. Jadi kayak memastikan kalau Iya, dia adalah memastikan, sungguh fans dari sungguh si fans artis atau K-pop bukan. ini. Iya. Supaya nggak banyak orang yang FOMO. Karena ya mereka banyak duit guys. Gimana kita juga nggak bisa larang kan. Jadi kayak ada kuis ditentuin aja mana yang fans beneran, mana yang bukan gitu. Ada konser yang akan dikunjungi dalam waktu dekat nggak Angelina? Wih, untuk tahun ini sih udah ya, cukup ya. Tahun depan Ya udah ada plannya atau udah ada tiketnya mungkin? Plannya belum, karena jadwalnya belum keluar. Oh, tapi udah tahu nih artis siapa yang bakal kunjungin ke Indonesia atau mungkin di Thailandnya ada ini nih tanggal berapa udah tahu tapi? Ya Indonesia nggak tahu, cuma mungkin di Thailandnya ada. Berarti bakal balik Thailand lagi ya? Bakal, itu minimal setahun sekali guys. Oke, aku rasa cukup ya videonya. Terima kasih Angelina udah mampir di podcast nih. Bye-bye.